Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali lagi di sore-sore berkah. Berkah terus, alhamdulillah. Masih di bulan suci yang penuh berkah ini, bulan Ramadan yang mubarak ini, yang penuh keberkahan, banyak pahala, berlipat gandanya pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, tertutupnya pintu-pintu neraka. Akan tetapi masih ada aja nih yang membuat kita gelisah. Apa itu? Yaitu adanya perasaan-perasaan yang sebenarnya manusiawi, dan itu harusnya sebagai orang yang beriman yang punya tuntunan yaitu Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita mampu untuk menjadi obatnya. Adanya penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, hasad, itu mah teman-temannya semua ya. Iri, dengki, hasad itu teman-temannya semua. Kemudian adanya yang namanya suuzon. Suuzon itu berburuk sangka. Jadi ada dua teman-teman, suuzon dan husnuzon. Kalau suuzon artinya buruk sangka, kalau husnuzon artinya baik sangka. Berarti prasangka gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah kadang tuh kita kalau udah sakit hati sulit untuk memaafkan. Nah, ini yang kayaknya bagus untuk kita angkat temanya hari ini, tentang penyakit-penyakit hati dan obatnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Sungguh orang-orang yang mengingat Allah, mereka akan tenang hatinya. Kemudian hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang. Kita terkadang punya duit, punya segalanya, tapi merasa gelisah, apa yang kurang ya dalam hidup gue? Ternyata yang kurang adalah kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang udah mempunyai segalanya tapi masih aja merasa iri dengan kehidupan orang lain. Kenapa? Karena kurang mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya adanya kekurangan kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an tentang penyakit hati yang pertama. Apa itu penyakit hati yang pertama? Adalah tentang hasad atau iri dengki terhadap nikmat orang lain. Ada suatu ungkapan yang sangat luar biasa. Likulli ni'matin, di atas setiap nikmat pasti akan ada rasa iri di dalamnya. Jadi tenang aja guys, kalau misalnya ada yang iri sama kamu, berarti ada kelebihan darimu. Nggak mungkin ada orang yang iri terhadap keburukan. Wah, gue iri sama dia jago banget nyurinya. Nggak mungkin. Gue iri sama dia jago banget curangnya. Nggak mungkin. Pasti orang gue iri sama dia duitnya banyak banget. Pasti kebaikannya banyak. Semua orang akan iri terhadap kebaikan. Berarti kalau ada orang yang iri sama kita akan merasakan bahwa sadar bahwa kita mempunyai kelebihan dibandingkan orang tersebut. Maka dari itu selalu membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada disebutkan di akhir ayat wa min syarri hasidin idza hasada. Maka daripada orang-orang yang hasad atau orang-orang yang iri ataupun orang-orang yang dengki ketika mereka merasa dengki terhadap diri kita. Penyakit hati yang kedua, yang pertama tadi nih, iri dengki, penyebabnya hanya karena kurang mengingat Allah, kurang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pernah diberikan kepada kita. Ada satu ungkapan yang sangat menarik dan sangat luar biasa untuk dijadikan pelajaran di sore hari ini. Apa itu? Ketika engkau melihat dunia, maka lihatlah orang yang berada di bawahmu. Tapi engkau ketika memandang akhirat, maka lihatlah orang yang berada di atasmu. Artinya apa? Ketika kita melihat dunia, harta dunia, tentang kemewahan, maka lihatlah orang yang lebih di bawah. Kita cuma punya mobil, maka lihatlah orang yang punya motor. Kita cuma punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil, tapi lihatlah orang yang hanya punya sepeda. Kita cuma pakai sepeda, lihatlah orang yang hanya berjalan kaki. Selalu melihat dunia yang ada di bawah kita. Tapi ketika melihat akhirat, lihatlah orang yang lebih di atas daripada kita. Iri terhadap orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, dan iri terhadap orang yang punya duit yang rajin bersedekah dengan duitnya, itu adalah iri yang dibenarkan. Maka dari itu ketika melihat akhirat, lihatlah orang yang lebih tinggi. Wah, dia sholatnya lebih banyak, gua harus lebih ini lagi. Wah, sedekahnya lebih banyak, gua harus bisa lebih giat lagi. Wah, dia ini lebih ini. Harus melihat yang lebih daripada itu. Penyakit hati yang kedua adalah suuzon. Apa sih suuzon? Kita tuh selalu mengedepankan yang namanya prasangka buruk terhadap orang lain. Kita belum kenalan selalu berpikir buruk. Maka dari itu tak kenal maka ta'aruf. Kalau nggak kenal maka kenalan lah. Kalau nggak kenal maka kenalan. Kenapa? Karena sifat manusia selalu berpikir buruk terhadap orang yang belum dikenalnya. Kenalan maka engkau akan saling mencintai. Tahadu tahabu, saling menghadiahilah kalian maka kalian akan saling mencintai dan tidak ada lagi timbul yang namanya suuzon. Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita yang datang jangan langsung percaya, berita hoax langsung menjudge, langsung nyinyir di sosial media.
Padahal yang harus kita pertama lakukan adalah fatabayyanu, klarifikasi, bener nggak ini berita ini. Dan juga bukan hanya benar salahnya, tapi kita mikirin gimana perasaan dia kalau kita nyebarin berita ini. Yang ketiga, penyakit hatinya adalah dendam atau susah untuk memaafkan. Ya, kita sebagai manusia punya hati, kalau disakiti pasti akan sakit hati. Rasulullah pun, orang yang membunuh paman beliau, Rasulullah tidak mau memandang wajahnya karena ada timbul rasa sakit hati di dalam dirinya. Tapi Allah tegur dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau berlaku lemah lembut terhadapnya. Artinya apa? Kalau kita mau menilai apakah kita sedang dirahmati Allah, maka lihatlah apakah kita udah lemah lembut terhadap orang lain. Fa'fu anhum, kalau engkau sakit hati, dendam, dia punya salah kepadamu, maka maafkan mereka. Kalau kita mau ukur apakah kita menjadi seorang yang dirahmati Tuhan atau tidak, maka lihatlah apakah kita menjadi seorang pemaaf atau tidak. Memang memaafkan itu sulit karena ganjaran pahalanya sangat besar. Maka dari itu, perbanyaklah memaafkan karena kita tahu untuk memaafkan ini sulit, maka Allah juga akan memberikan ganjaran pahala dan berkah yang sangat besar. Terus cari berkahnya, tetap di sore-sore berkah terus. Selamat berbuka puasa.